Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jahlim an-namsin an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kramana khususan khosatan ila musannaf hadza kitab Fathul Khalaq wa jami' talamidhi wa masyayikhina wa mu'alifi kitab allati ta'alamnaha wa alamnaha sa'lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita teruskan bacaan kita yaitu kitab Tasawwur Khalaq yang mana insyaallah hari ini akan menerangkan tentang adab-adab tidur. Jadi tidur itu adalah istirahat alami. Istirahat alami. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Naba ayat 9 yang berbunyi yaitu waj'alna naumakum subata. Artinya apa? Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi dengan tidur secara teratur setiap hari seseorang itu akan lebih terjaga kesehatannya. Nah, orang yang tak pernah tidur dalam jangka waktu lama tentu akan jatuh sakit. Nah, sedemikian penting aktivitas tidur bagi manusia. Maka di dalam kitab Tasawwur Khalaq ini akan diterangkan adab-adab tidur yang perlu diterapkan, diamalkan ketika kita akan tidur. Supaya apa? Tidur kita yang kelihatannya remeh, yang kelihatan sepele ini bisa bernilai ibadah di hadapan Allah. Karena apa? Walaupun toh kegiatan tidur seperti itu, ini kalau kita ilmui juga akan bernilai ibadah. Makanya ada perkataan an-naumu alimin ibadatun. Tidurnya orang yang berilmu itu ibadah. Makanya tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti ilmu agama, tidak paham tentang ilmu ibadah, dia melakukan ibadah. Ini jika dibandingkan dengan orang yang alim, tidur ini masih tetap lebih utama orang yang alim dalam keadaan tidur tadi. Ya. Kenapa? Karena tidurnya seorang alim itu diilmui. Beliau tahu tata cara tidur yang bernilai ibadah. Di antaranya itu dia menjaga adab-adab tidur yang telah diajarkan oleh syariat. Nah, berbeda dengan orang yang ahli ibadah tetapi bodoh tadi, dia tidak tahu ibadahnya ini sah atau tidak.
wudu mungkin yang ia lakukan itu benar atau dia tidak salah. Begitu sholat, begitu juga sholat yang ia lakukan itu batal atau tidak, dia tidak mengerti. Hanya perlu di dalam masalah tidur ini kita memperhatikan adab-adabnya. Karena di sini akan diterangkan yaitu adab-adab tidur. Mari kita baca naskahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharani amin. Adabun naumi. Adabun naumi utai iku mertelake pira-pira adabe turu. Adabun naumi utai iku mertelake pira-pira adabe turu. Jadi di sini akan menerangkan adab-adab tidur. Dia utai ya. Adabun naumi Mas. Adabun naumi utawi pira-pira adabe turu. Adabun naumi utawi pira-pira adabe turu iya utawi iya yo adabun naum iya yo adabun naum iku ayat tahara yento sesuci sapa man. Iku ayat tahara yento sesuci sapa man minal hadasi sangking hadas. Minal hadasi sangking hadas. Jadi intinya ini nanti adab tidur itu yang perlu diperhatikan dan perlu diterapkan itu ada 4. Ada 4. Nah, yang pertama yaitu usahakan ketika kita ingin tidur yaitu berusaha bersuci. Sebelum tidur berusaha bersuci. Nah, baik bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Mungkin jika kita sebelum tidur mempunyai hadas besar, maka mandi dulu. Adabnya mandi dulu untuk menghilangkan hadas besar. Setelah itu berwudu. Kalau memang tidak punya hadas besar, namun mempunyai hadas kecil, maka cukup cara bersucinya dengan berwudu. Jadi usahakan bersuci sebelum tidur. Nah, siapapun yang hendak tidur itu sebaiknya memastikan diri bahwa anggota badannya itu telah bersih, baik dari kotoran-kotoran seperti mungkin tanah atau lumpur, sisa makanan dan sebagainya. Nah, hal ini sangat baik apabila dilakukan dengan cara berwudu sekaligus untuk bersuci dari hadas ke kecil. Nah, selain itu dengan berwudu seseorang itu bisa tidur dengan kualitas lebih baik. Seperti tidak merasa gatal-gatal pada anggota badan dan juga bisa terhindar dari mimpi-mimpi buruk sehingga bisa istirahat dengan sempurna. Bahkan banyak sekali yaitu keutamaan-keutamaan lain yang didapat oleh orang yang berwudu sebelum dia mau tidur. Di antaranya yaitu malaikat akan menemani tidurnya dan malaikat tidak akan pergi dari dirinya sehingga dia memintakan ampunan kepada orang yang tidur dalam keadaan suci. Nah, adab selanjutnya yaitu wa ayyanama. Wa ayyanama lan yento turu.
wa iya nama lan yento turu sapa man wa iya nama lan yento turu sapa man ala jambi ing atase lambunge man ala jambi ing atase lambunge man al aimani kang tengen al aimani kang tengen al aimani kang tengen mustaqbila kiblati ale wong kang madhep kiblat mustaqbila kiblati ale wong kang madhep kiblat mustaqbila kiblati ale wong kang madhep kiblat. Nah, adab yang kedua ketika kita mau tidur yaitu eh, tidur itu usahakan dengan posisi bertumpu pada perut sebelah kanan, itu dengan menghadap kiblat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah sebaiknya seseorang itu berbaring, cenderung miring ke kanan. Nah, hal ini juga sesuai dengan anjuran para dokter supaya tidur miring. Sehingga apa? Sehingga gravitasi itu bisa terjaga untuk menjaga isi perut. Nah, posisi miring menghadap ke kanan bisa melindungi apa? Jantung dari tertindih atau tertekan organ lainnya. Dan juga akan membantu mengistirahatkan otak kiri setelah seharian berpikir keras. Namun bagi yang memiliki gangguan asam lambung yang parah, posisi miring ke kiri dimungkinkan lebih baik. Kalau memang ya mempunyai apa gangguan asam lambung. Tapi jika tidak, yaitu usahakan dengan tidur posisi bertumpuan dengan anggota tubuh bagian kanan. Jadi kalau kita ini berada di Indonesia, caranya yaitu kepala kita taruh di utara, terus kita miring ke kanan, terus tubuh kita menghadap ke kiblat, kakinya di selatan, dan telapak tangan itu ditaruh di bawah pipi kanan. Itu ya adab tidur yang kedua. Selanjutnya wa'yak sudah lan yento nejo sapa naim itu orang yang tidur. Wa'yak sudah lan yento nejo sapa naim Soda yak sidu, ya wa'yak sida, bukan yang sudu, bukan yang sudah. Wa'yak sida yang wa'yak sida lan yanto nejo sapa naim binomihi kelawan turune naim rahata badanihi ing ngepenake awake naim. Rahata badani ing ngepenake awake naim. Naim boleh, man juga boleh, mesti man di situ ya orang yang tidur tadi ya. Tujuannya liyakwa supaya kuat sapa naim atau man ala ibadati ing atase nglakoni ibadah. Alal ibadati ing atase nglakoni ibadah. Nah, adab tidur yang nomor 3 yang perlu kita terapkan yaitu ketika kita hendak tidur
usahakan yaitu berniat dengan tidurnya untuk mengistirahatkan badannya agar kuat dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadi ketika bertidur ini usahakan niat mengistirahatkan badan supaya apa? Supaya setelah bangun tidur ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Yang nomor 4 sekarang wa'yat kuro lan nyento eling sapa man wa'yat kuro lan nyento eling sapa man Allah taala ing Allah taala Allah taala inda nomihi ing dalem nalikane turune man inda nomihi ing dalem nalikane turune man wa ba'da yaqdhatihi lan indem sause lilire utawa tangine man utawa naim udahe wa ba'da yaqdhatihi lan indem sause lilire utawa tangine man. Jadi adab yang keempat, adab tidur yang keempat yaitu mengingat Allah yang maha luhur ketika tidurnya dan setelah bangunnya. Jadi ketika mau mulai tidur ini usahakan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla hingga tidur. Nah, zikir itu merupakan obat penenang hati atau suasana batin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenteram. Nah, untuk itu siapapun sebaiknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ia tidur. Nah, bacaan zikir bisa berupa ayat kursi gitu, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan surah Al-Mulk. Itu keterangan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya itu Imam Ghazali. Nah, adapun contoh doa pendek yang umum dibaca sebelum tidur di kalangan awam itu dengan menukil dari hadis Rasulullah SAW yang isinya doanya yaitu berupa Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Itu doa pendek yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca ketika kita hendak mau tidur. Nah, adapun contoh doa agak panjang ini juga ada. Terserah sama nanti menggunakan yang pendek atau yang panjang. Kalau yang pendek yaitu Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Tapi kalau mengendaki yang agak panjang sebagaimana dinukil dari keterangan Imam Ghazali yang ini termasuk doa yang direkomendasikan oleh Imam Ghazali dalam risalahnya yaitu yang berjudul Bidayatul Hidayah. Doanya seperti ini ya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzambi Allahumma kini azabaka yauma tab'atsu ibadak Allahumma bismika ahya wa amutu wa a'udzubika
Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbah anta akhidhu binasyatiha inna rabbi ala syiratim mustaqim. Itu doa yang agak panjang yang direkomendasikan oleh Imam Ghazali. Nah, begitu juga kita juga dianjurkan untuk berdoa ketika bangun dari tidur dan juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu kita bangun tidur, hal pertama yang kita lakukan adalah berdoa. Nah, dalam posisi duduk tenang sambil memulihkan kesadaran dan keseimbangan badan, kita dapat mengucapkan doa bangun tidur yang diawali dengan bacaan alhamdulillah untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa itu sebagaimana yang dinukil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Doanya bagaimana? Doa yang ada unsur pujiannya itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, ya. Itu doa plus pujian yang perlu kita terapkan setelah kita bangun tidur, ya. Tuh. Terusnya waqad kana lan teman-teman ono. Waqad kana lan teman-teman ono sapa nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku idza akhadha arikalane ngalap sapa kanjeng Nabi. Iku idza akhadha arikalane ngalap sapa kanjeng Nabi maja'u ing panggonan sarene kanjeng Nabi. Maja'u ing panggonan sarene kanjeng Nabi. Minal laili sangking wengi wa doa mongko nyelake sapa kanjeng Nabi. Wada mongko nyelake sapa Nabi ya dawu ing astane Nabi. Ya dawu ing astane Nabi tata khodi ing dalem ngesor-ngesore pipine Kanjeng Nabi. Tata khodihi ing dalem ngesor-ngesore pipine Kanjeng Nabi. Sumaya kulo mongko nuli dawu sapa Nabi. Sumaya kulo mongko nuli dawu sapa Kanjeng Nabi. Allahumma bismika ahya wa amut. Ing dawu Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma du Gusti Allah. Allahumma du Gusti Allah bismika nyebut asma Tuhan. Bismika kelawan nyebut asma Tuhan. Bismika kelawan nyebut asma Tuhan ahya urip sapa ingsun. Ahya urip sapa ingsun wa amutu lan mati sapa ingsun. Wa amutu lan mati sapa ingsun. Wa idza staiqadha lan ale kalane wis lilir utawa wis tangi sapa Kanjeng Nabi kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur ing dawuh alhamdulillahi ilah alhamdulillah sekabehane puji. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Iku lillahi tetep kedue Allah. Allazi rupane zat ahyana kang nguripake sapa allazi ing ingsun. Ahyana kang nguripake sapa allazi ingsun ba'dama amatana. Ba'dama amatana ing dalem sause oleh mateni sapa alazi ingsun
ba'dama amatana indem sawise oleh mateni sapa alati ingsun wa ilaihilan iku maring panggonan kang den kersake alati wa ilailan iku maring panggonan kang den kersake alati annusuru utawi gumelare makhluk tangi saking kubur annusuru utawi gumelare makhluk tangi saking kubur. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika hendak tidur malam, dia itu meletakkan tangannya di pipi, di bawah pipinya, yaitu pipi kanan, seperti ini ya. Nah kemudian beliau berdoa, doanya apa? Yaitu tadi, Allahumma bismika ahya wa amut, ya Allah dengan menyebut namamu aku hidup dan aku mati. Nah, begitu pula ketika beliau sudah bangun dari tidurnya, beliau juga berdoa. Doanya apa? Yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur. Ya. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan, maksudnya membangunkan kami setelah dia mematikan atau menidurkan kami, dan hanya kepadanya lah kami akan dikumpulkan atau dibangkitkan. Itulah adab-adab tidur yang telah diterangkan di dalam kitab Tasriful Khalaq ini, dan ilmu ini perlu untuk kita terapkan ketika kita akan tidur. Supaya apa? Supaya tidur kita ini walaupun seperti itu, aktivitas yang seperti itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak insya Allah orang yang menetapi tidur dengan adab-adab yang telah ditentangkan oleh syarat, Pak insya Allah jika Allah mengendaki dia mati ketika tidur seperti itu, dia akan mati dengan husnul khotimah. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu kita dan kita bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah, membawa iman Islam. Itulah keterangan yang dapat saya keterangkan pada pelajaran hari ini. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, adab tidur yang nomor 1 itu apa? Pertanyaan yang nomor 2, adab tidur yang nomor 2 yang harus kita terapkan itu apa? Pertanyaan yang nomor 3, adab tidur yang nomor 3 itu apa? Pertanyaan yang nomor 4, adab tidur yang nomor 4 itu apa? Pertanyaan yang nomor 5, coba sebutkan doa pendek ketika akan tidur dan juga doa setelah bangun dari tidur. Itu saja pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.